Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bahwa Allah pada tahun 1444 Hijriah ini memberikan kepada kita kesempatan untuk memasuki dan menikmati ibadah Ramadan dengan segala ibadah yang dianjurkan, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita ketahui bahwa Allah mensyariatkan Ramadan ini kepada kita, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah punya maksud. Kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa? Kenapa kita diperintahkan malamnya untuk qiyamul lail? Kenapa kita diperintah untuk banyak mengeluarkan sedekah? Kenapa kita banyak berinteraksi dalam Al-Qur'an? Karena dibalik daripada syariat-syariat Ramadan itu Allah punya maksud. Maksud Allah diantaranya adalah karena Allah dengan Ramadan ini ingin mendidik kita semuanya. Pendidikan apa yang Allah berikan? Dan pelatihan apa, gerangan yang Allah berikan? Di dalam Al-Quran Allah jelaskan sendiri apa sasaran Allah daripada pendidikan ibadah puasa ini. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Dengan tujuan apa? Supaya kamu dengan puasa itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka sasaran pendidikan terbesar, pertama dan utama daripada pendidikan Ramadan ini adalah untuk mencetak muslim, mukmin menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah. Bagaimana analisanya? Ramadan, puasa membuahkan kepada takwa. Ramadan seperti puasa yang diwajibkan kepada kita. Intinya, sebagaimana digambarkan Allah di dalam Al-Quran, di dalam rentetan ayat berpuasa, وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ thumma atimmus siyama ilal lail. Coba kita lihat, ada 3 hal cuma yang kita diperintahkan, yang dilarang oleh Allah untuk melakukannya. Karena puasa itu menahan diri daripada 3 hal ini. Yang pertama, selama siang Ramadan kita tidak dibolehkan makan. Yang kedua, kita tidak dibolehkan minum. Artinya kita diperintahkan untuk menahan lapar dan menahan haus. Kemudian yang ketiga, kita tidak dibolehkan untuk mendekati istri. Ketiga-tiganya ini adalah segala yang halal sebenarnya sehari-harinya dalam kehidupan kita. Makanan di rumah itu makanan yang halal, hasil rezeki yang halal. Minuman juga yang ada di mana-mana adalah minuman yang halal. Yang itu, dan apalagi di rumah kita itu adalah hasil rezeki yang halal, istri yang halal. Tetapi Allah larang kita untuk mendekatinya selama siang Ramadan 30 hari atau 29 hari selama bulan Ramadan. Apa tujuan Allah melarang yang 3 ini? Larangan yang 3 ini adalah simbolik sebenarnya, tapi pada hakikatnya ada yang Allah tuju daripada melarang yang 3 ini. Karena yang 3 ini adalah hal yang primer dalam kehidupan manusia. Manusia yang tidak sabar untuk menahan yang 3 ini. Maka dilatih menahan yang 3 ini. Supaya apa? Kalau dia terlatih menahan yang 3 ini, maka dia akan terlatih menahan seluruh larangan-larangan Allah. Maka dia akan terlatih melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah. Allah perintahkan dia menahan makan, maka dia tahan. Allah perintahkan menahan haus, dia tahan. Allah perintahkan jangan dekati istri, maka dia jauhi. Begitu juga Allah larang dia makan, maka dia cegah. 3 hal ini, kalau ini sudah terbiasa dan bisa kita lakukan, maka seluruh perintah Allah akan mudah kita laksanakan. Seluruh larangan-larangan Allah akan mudah kita hentikan. Oleh karena itu, itulah makna hakikat daripada takwa. Maka takwa itu sebenarnya sudah menjadi bahasa Indonesia, yaitu diambil dari akar kata takut. Maka pertama sekali, takut itu dasarnya apa? Adalah iman. Iman kita dasarnya apa? Pengetahuan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Sifat-sifat Allah bagaimana? Dengan pengetahuan kita tentang Allah, maka kita mengimani dan meyakininya. Kemudian keyakinan ini ada prosedur ibadah-ibadah yang mana semuanya akan melahirkan, mendidik dalam diri kita rasa takut kepada Allah. Kalau orang sudah punya rasa takut kepada Allah karena dia mengenal siapa itu Allah, maka akan mudah baginya melaksanakan tunduk kepada seluruh yang diperintahkannya, dan akan mudah dia mencegah seluruh yang dilarangnya. Maka pendidikan inilah yang terpenting dan sangat penting di dalam ibadah puasa kita ini, supaya kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Kemudian, kenapa ketakwaan ini perlu dididik? Karena dengan ketakwaan ini lahir sifat-sifat yang lain. Maka di dalam Al-Quran, coba baca. Setiap Allah menyebut kata takwa, Allah menjelaskan, membeberkan apa sifat-sifat yang harus
dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Maka pendidikan Ramadan mencapai takwa, dan takwa di situ banyak sekali nilai-nilai, yang mana semua nilai itu adalah menjadi kunci bagi kita untuk suksesnya hidup di dunia dan sukses hidup di akhirat. Itu dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat pesan singkat ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.